Hai guys, balik lagi sama aku Ika di Catatan Introvert. Kali ini aku mau sharing tentang strategi supaya kalian bisa lolos SKD walaupun kalian gak ikut bimbel CPNS. Menurut aku tuh SKD bukan cuma seberapa pintar kita ngerjain soalnya ya, tapi juga gimana kita mengatur strategi pengerjaan dengan waktu yang terbatas. Karena kalau misalnya kalian nih anggaplah dapat skor yang lumayan tinggi ya, mungkin sekitar 400 atau 450, tapi ternyata di salah satu bagian kalian nggak lolos passing grade, misalnya di TWK-nya nggak lolos passing grade. Nah, kalian tetap aja nggak akan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi ini bukan cuma tentang seberapa tinggi skor SKD kamu, tapi juga gimana kamu bisa lolos passing grade-nya dengan hasil yang maksimal. Karena kalau misalnya skor kamu tinggi ya, tapi kalau misalnya di salah satu tes kamu nggak memenuhi passing grade atau ambang batas nilainya, sekalipun kamu tertinggi di formasi yang kamu lamar, ya tetap aja kamu nggak akan bisa lolos ke tahap selanjutnya atau tahap SKB. Nah, jadi menurut aku persiapan dan strategi yang baik itu juga penting ya. Nah, sekarang aku bakal share strategi apa aja yang bisa kalian lakuin untuk bisa lolos SKD sekalipun kalian nggak ikut bimbel. Yang pertama, kalian harus siapin 3 buku untuk latihan TKP, TU, sama TWK. Atau kalau misalnya kalian nggak punya 3 buku, pakai 1 buku juga nggak apa-apa, tapi harus dibagi 3 bagian. Kenapa harus dipisahin? Supaya kalian bisa nantinya ngelihat progres kalian tuh udah sejauh mana, dan target kalian tuh udah tercapai atau belum, atau passing grade kalian itu perlatihannya udah tercapai atau belum gitu. Jadi supaya kalian lebih terukur untuk belajarnya tuh, kalian kalau bisa dipisahin antara TWK, TU, sama TKP-nya. Nah, yang kedua, tentukan minimal jumlah soal yang harus kalian jawab benar per bagian tesnya. Misalnya TKP. TKP itu soalnya adalah 45 dengan passing grade-nya adalah 156. Untuk TKP sendiri itu tidak ada benar dan salah. Yang ada itu adalah poin 1-5. Jadi untuk jawaban yang sangat benar itu akan dikasih poin 5. Begitu sampai seterusnya ke bawah. Dengan batas minimal atau passing grade 156, berarti kalian setidaknya harus menjawab 28 soal dengan skor 5. Kalau misalnya kita hitung, 28 dikali 5 itu adalah 140. Nah, dari 28 soal kan berarti sisanya adalah 17. 100, anggaplah kalian menjawab 17 soal ini tuh dengan tidak tepat. Anggaplah skor yang paling kecil itu adalah 1. Jadi 140 ditambah dengan 17 ya dikali 1, itu hasilnya adalah 157. Dan itu sudah memenuhi passing grade-nya. Gitu. Jadi untuk amannya minimal 28 soal dengan skor 5. Kenapa kita harus mematok skornya itu kalau bisa 28 itu 5? Karena kita nggak tahu per jawabannya itu tuh skornya itu yang 4, yang mana yang 3, yang mana yang 2, yang mana gitu. Jadi untuk cari aman, carilah skor maksimal 28 dengan skor 5. Jadi kalian untuk jawaban selanjutnya ya kalau bisa sih benar juga ya gitu. Cuma untuk amannya kalian 28 soal skornya harus 5. Yang kedua, TU. Nah, untuk tes inteligensi umum itu passing grade-nya adalah 80 dengan total soal itu 30. Jadi kalau misalnya kita hitung, maka setidaknya kalian harus benar 16 dari 30 soal. 16 dikali 5 adalah 80. Jadi kalian harus mengupayakan setidaknya kalian harus benar 16 dari 30 soal. Nah, selanjutnya terakhir untuk TWK itu passing grade-nya adalah 65 dan jumlah soalnya itu adalah 35. Jadi setidaknya kalian harus benar minimal 13 dari 35 soal untuk lolos passing grade-nya. Yang ketiga, kalian harus cari tahu bentuk soal di tahun ini itu gambarannya akan seperti apa. Seperti yang kita ketahui itu di tahun 2018, untuk soal TWK-nya sendiri itu kebanyakan bentuk soalnya itu adalah hafalan kayak undang-undang ya, pasal-pasal. Nah, tapi di tahun 2019 ternyata bentuk soalnya berubah dari hafalan menjadi analisis.
Jadi untuk soal hafalannya tuh nggak terlalu banyak, lebih banyak soal yang berbentuk analisis. Jadi soalnya panjang, jawabannya juga panjang. Nah, kalian mencari mana jawaban yang tepat menurut kalian gitu. Dan apalagi jawabannya itu hampir sama semua ya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah ketepatan kalian dalam menganalisa soal. Kenapa kita harus tahu gambaran soalnya itu akan seperti apa? Karena dengan mengetahui gambaran bentuk soal akan memudahkan kita untuk memilih latihan soal yang sesuai, sehingga akan lebih efektif dan juga efisien. Untuk mengetahui gambaran bentuk soalnya itu seperti apa, aku saranin kalian buat join grup Telegram, karena biasanya di grup Telegram itu banyak banget anggota yang share informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan seleksi CPNS, termasuk kira-kira soalnya itu akan seperti apa gitu. Jadi banyak banget informasi di sana. Kalian bisa coba join ke salah satu grup di Telegram. Nah, yang keempat, setelah kamu tahu gambaran bentuk soalnya seperti apa, cari sebanyak-banyaknya soal untuk kalian latihan SKD. Kalian bisa cari di Google, atau kalian kalau misalnya udah join ke grup Telegram, kalian juga bisa cek di sana. Biasanya banyak banget anggota yang nge-share file soal-soal latihan SKD gitu. Atau kalian juga bisa ikut bahas soal bersama dengan anggota di grup. Kalian bisa kumpulin semua soal untuk nanti kalian kerjain. Usahain soal yang paling banyak itu adalah soal-soal yang mendekati bentuk soal di tahun ini. Tapi kalau misalnya kamu punya soal-soal latihan yang tahun-tahun sebelumnya, itu juga nggak apa-apa, yang penting materinya tuh hampir sama. Yang kelima, atur jadwal untuk mengerjakan latihan. Semakin sering kalian latihan, itu akan semakin baik. Saat mengerjakan soal, usahakan kalian membuat situasinya itu seperti saat kalian sedang melaksanakan ujian, baik dari jumlah soal maupun dari waktu pengerjaan. Kalian bisa menggunakan timer supaya kalian bisa mengatur waktunya itu menjadi 100 menit. Jadi kamu bisa ngukur seberapa cepat dan tepat kamu dalam mengerjakan soal. Dan yang tidak kalah penting adalah sebaiknya kalian mengerjakan latihannya itu di buku yang udah disiapin tadi. Sekalipun misalnya kalian mengerjakan latihan online, kalau bisa disalin lagi jawabannya di buku tadi, tujuannya supaya kalian bisa tahu nomor berapa aja nih kalian yang salah. Nah, kalau misalnya kalian tahu nomor berapa yang salah, kalian juga bisa tahu kalian salahnya itu tuh di materi apa. Jadi kalian bisa pelajari lagi materi yang masih kurang kalian pahami. Mungkin akan sedikit ribet ya, tapi itu akan memudahkan kamu juga buat ngelihat progres belajar kamu. Nah, yang keenam, rangkum materi-materi yang menurut kamu penting, kemudian tempelkan di dinding kamar. Terutama untuk materi-materi yang sifatnya adalah hafalan ya, kayak TWK itu kan banyak yang hafalan. Jadi kalau bisa kalian tulis di kertas untuk materi-materi yang menurut kalian penting, kemudian tempelkan di dinding kamar, dan usahain setiap hari kalian lihat atau kalian baca tulisan yang kalian tempel. Nah, itu tuh akan membuat materinya itu lebih lama bertahan di kepala kalian, dan kalian mungkin akan lebih bisa memahami materinya juga. Nah, kalian juga bisa menggunakan metode jembatan keledai untuk materi-materi yang sifatnya poin-poin atau urutan. Yang ketujuh, kalian harus cari tahu rumus cepat dalam matematika. Nanti aku akan share di kolom deskripsi beberapa channel rekomendasi dari aku. Nah, kalian nanti bisa catat rumus-rumus cepatnya. Boleh kalian tempelin juga di kamar, atau kalian catat di buku juga nggak apa-apa. Dan perbanyak latihan menggunakan rumus itu. Nah, itu akan sangat ngebantu kalian, terutama untuk soal-soal yang sifatnya adalah hitungan, dan akan membuat kalian bisa menghemat waktu pengerjaan soal. Jadi kalau misalnya kita bisa hemat waktu, waktunya bisa kita pergunakan untuk mengerjakan soal-soal lain yang mungkin agak sedikit susah. Nah, yang kedelapan, sebelum berangkat ujian, jangan lupa untuk berdoa dan minta doa kepada keluarga, terutama kepada orang tua ya. Nah, yang kesembilan, ketika kalian dalam perjalanan menuju lokasi ujian, kalian boleh bawa catatan yang tadi kalian tempel di kamar, lepas lagi aja, terus dibawa, terus boleh kalian baca-baca selama perjalanan. Tapi ketika kalian sudah melakukan proses administrasi atau pendaftaran dan kalian sudah duduk di ruang tunggu,
jangan mengingat lagi atau jangan menghafal lagi materi-materi yang kalian pelajari sebelumnya, karena itu akan bikin otak kita tuh ngeblank. Jadi ketika kalian udah di ruang tunggu, usahain relax karena kalian sebelumnya kan udah maksimal ya untuk belajarnya. Jadi harus yakin sama diri sendiri. Dan untuk kalian yang muslim, kalian bisa perbanyak baca sholawat ketika kalian menunggu untuk memasuki ruang ujian. Yang terakhir, dan ini juga enggak kalah penting, yaitu saat ketika kalian mengerjakan soal ujian. Kalau misalnya kalian udah lebih dari 15 detik baca soal dan kalian gak tahu jawabannya, kalian langsung pilih jawabannya tuh random aja. Terus nanti kalian bikin di kertas buram itu untuk nomor soalnya. Terus kalian lanjut ke soal berikutnya. Terus kalian kalau misalnya kalian mau nandain soal-soal yang kalian nggak tahu atau ragu jawabannya, itu dipisahin ya antara TWK, TIU, sama TKP. Jadi nanti kalian bisa ngecek ada berapa jumlah soal yang kalian mungkin jawabannya tuh benar. Jadi kalian bisa tahu di bagian mana kalian yang belum memenuhi passing grade. Nah, jadi kalian setelah misalnya kalian udah kerjain semua soal dan masih ada sisa waktu, kalian langsung ke bagian ngerjain bagian yang menurut kalian itu belum memenuhi passing grade-nya gitu. Jadi kalian bisa ngecek dari soal-soal yang kalian tandain tadi. Makanya harus dipisah antara TWK, TIU, sama TKP. Nah, itu dia strategi yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa lolos SKD tanpa bimbel. Nah, kalau kalian ngerasa video yang aku share bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggalan video selanjutnya.